wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagi syukur mari kita aturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta warga sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ya kita bersama-sama kumpul ya dalam kajian ahwatul sosial ya, yang dimana yang berkaitan dengan adabnya Rasulullah SAW yang patut kita tiru ya. Jadi di momen Ramadan ya pada saat ini kita sepatutnya ya lebih giat lagi ibadahnya, lebih giat lagi belajarnya, karena yang baik-baik di bulan ini akan dilipat gandakan pahala yang besar. Ya, jadi temanya pada pagi hari ini yaitu kemurahan hati Rasulullah SAW dan keluarganya. Ya. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang paling pemurah dan dermawan. Pastinya baik ya. Beliau mendermawankan setiap yang ada dan memberikan pemberian yang tidak mampu dilakukan oleh raja-raja ya, oleh raja-raja. Jadi kalau kita singgung raja-raja pasti sudah pernah mendengar ya, yang termasuk raja-raja itu apa ya, karena Rasulullah SAW mendakwahkan ya khusus para raja-raja ya. Di situ diterangkan dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, ada ya. Salah satunya raja apa? Raja apa salah satunya? Ada raja Romawi ya. Ada Kisra atau Kaisar ya. Jadi ya tidak pernah beliau diminta sesuatu lalu beliau mengatakan tidak gitu ya. Kalau di sini kalau dimintakan sesuatu iya dulu atau tidak dulu? Ayo. Ya lanjut ke ceritanya. Datang kepada beliau seorang perempuan ya yang membawa selembar kain burdah ya, yang ditenun dengan kedua tangannya untuk dipakaikan kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan memakainya karena dibutuhkan. Kemudian seorang sahabat berkata, pakaikanlah ia padaku, alangkah bagusnya ya. Kain burda itu apa?
kain yang berwarna hitam. Ya di sini ada ahwat yang berwarna hitam. Kain ada ya? Ahwat, ikhwan, selimut atau kain yang berwarna hitam punya? Itu kain burdah yang berwarna hitam untuk diselimutkan ke badan, bukan sarung ya, untuk diselimutkan ke badan. Ini namanya kain burdah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di majlis, kemudian pulang, lalu beliau melipatnya. Setelah itu beliau mengirimkannya kepada sahabat tadi. Ya, maka orang-orang berkata kepadanya, kamu tidak berbuat baik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya karena dibutuhkan. Ya, kemudian kamu memintanya, sedangkan kamu tahu bahwa beliau tidak menolak. Ya, sahabat tadi menjawab, demi Allah, aku tidak memintanya untuk dipakai. Sesungguhnya burdah itu ya menjadi kafannya, ya, atau menjadi kain kafanku. Maka kain burdah itu pun menjadi kafannya. Ya, jadi seperti itu ya. Karena kemurahan Rasulullah SAW. Jadi ketika ada sesuatu yang sekiranya diberikan gitu ya, atau dimintai, ya, maka Rasulullah SAW itu jarang sekali menolaknya, ya, khususnya di dalam kebaikan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW dan keluarganya itu sangat patut harus ditiru ya terhadap adabnya, ya. Karena Rasulullah SAW dan keluarganya itu ya bukan hanya sesama keluarganya, bahkan sesama kerabatnya, sesama lainnya, Rasulullah SAW tetap beradab baik, ya, kecuali kepada musuh-musuh Allah, kayak gitu ya. Jadi jangan kebalik, ya, giliran sesama muslim kita jahat, ya, kita nggak peduli dengan sebagainya. Ingat itu ya, karena segala sesuatunya itu yang berkaitan dengan adab, ya, kita berpikir bahwa adab yang paling baik adalah adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, itu cerita yang pertama, ya, yang mengenai kemurahan hati Rasulullah SAW, ya, terkait kain burdah, selimut, ya. Di dalam sirah nabawiyah pasti antum semua sudah pernah mendengar bagaimana kondisi rumah beliau, ya kan, kamar beliau. Apakah ada mewah-mewahan? Ya, beliau Rasulullah SAW tidur
Tidur di apa? Ayo. Di atas pelepah kurma. Kayak gitu ya. Baik, yang kedua, dibawa kepada Nabi SAW uang sebanyak 90.000 dirham. Kemudian beliau meletakkannya di atas sehelai tikar, ya, sehelai tikar. Setelah itu beliau berdiri dan membaginya. Maka tidaklah beliau menolak seorang pun yang meminta, ya, sehingga apa? Sehingga selesai membagikannya, gitu ya. Jadi ibrah yang kedua apa? Rasulullah SAW itu amanah, kayak gitu ya. Kalau misalkan antum semua, misalkan anak kasih uang, kalau 90.000 dirham itu setara dengan berapa rupiah? Misalkan yang ATM, ya, anak kasih uang, contohnya ya 1 juta, anak kasih ke kelas 6, ketua kelasnya, ya. Karena anak ada keperluan. Ketibanya anak sampai, ada dua kemungkinan, apakah uang itu dibawa kabur atau memang disimpan baik-baik. Kalau di zaman sekarang itu gimana? Apakah contoh tadi banyak diikuti atau tidak? Apa haji mumpung? Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi kalau Rasulullah SAW itu gak mungkin seperti itu. Pasti ia amanah, ya. Misalkan 90.000 dirham dibagikan kepada yang berhak, kayak gitu ya. Berikutnya datang seorang laki-laki meminta sesuatu kepadanya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak punya apa-apa, tetapi belilah atas namaku. Jika aku punya uang, nanti aku yang membayarnya. Coba. Yang kedua ini masuk poin kedua, bait yang baris yang kedua. Kalau di zaman sekarang ini ada nggak orang seperti itu? Misalkan antum nih ingin minta sesuatu, ya udah antum beli aja ke warung, terus sebutkan nama anak. Nanti insya Allah kalau anak ada uang, anak bayar. Kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Jarang sekali ya di zaman sekarang ini tuh istilahnya kalau udah punya rezeki itu dia lupa kebanyakan ya. Tapi ketika ia sempit barulah ibadah. Itu salah ya. Seharusnya mau sempit, mau lapang, mau sakit, mau sehat, harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW juga mengembalikan tawanan dari Bani Hawazin yang berjumlah 6.000 orang, ya. Bani apa? Al-Wazin, ya.
Atas kedermawanannya itu semua karena Allah dan demi mendapatkan ridhonya. Beliau lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri dan keluarganya atau anak-anaknya. Ya, coba kalau di sini kita kira-kira lebih mendahulukan diri sendiri atau orang lain ketika dalam hal kebaikan. Ya, ayo misalkan contohnya itu ketika temennya uang jajannya habis, terus antum pergi ke warung, terus antum melihat teman antum diem aja padahal diantarin, ya maka lebih baik dikasih, ya tapi tergantung dari apa kepunyaan kita. Kalau kita banyak dikasih, kalau sedikit itu kalau kita kasih kita juga nanti nggak dapat. Tapi kalau kita ridho apapun itu sedikit atau enggak berbagi, ya kita harus berbagi. Lain halnya dengan menyontek ketika ulangan itu beda, ya ini kita berbagi gitu, itu beda konteksnya, ya justru itu membuat temannya itu pintarnya isi di situ aja kayak gitu, ya. Karena kedermawanannya, yang pertama ketika ada seorang yang memberikan kain kepada Rasulullah diterima dengan baik, dipakai, ya kan. Terus yang kedua, ketika dititipkan uang sebesar 90.000 dirham amanah. Terus mengembalikan tawanan dari Bani Hawazin sebanyak 6.000 orang dengan baik gitu, selamat tidak disiksa, ya. Jadi ada nggak orang seperti itu sekarang? Sangat jarang sekali, ya. Berikutnya, terkadang selama sebulan atau 2 bulan tidak dinyalakan api di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Beliau dan keluarganya hanya cukup makan kurma dan air. Maksudnya apa api itu? Kalau sekarang namanya kompor, ya. Jadi apa yang mau dimasak? Kalau kurma itu insya Allah langsung dimakan, ya. Ya pada saat itu air itu di sana bersih, ya tidak tercemar, ya. Seringkali beliau tidur dalam keadaan lapar dan bangun pagi dalam keadaan puasa. Ya, beliau mengingatkan atau mengikatkan batu di perutnya karena lapar. Nah, coba antum pernah lihat nggak di media sosial sekarang lagi viral juga yang terkait dengan perutnya diikat batu. Siapa itu? Siapa yang perutnya diikat batu? Orang-orang Palestina yang dikhususkan di Gaza. Coba, saking laparnya, saking tidak ada pangannya diikat batu.
Karena itu untuk mengganjal perutnya agar tetap stabil. Tapi mau sampai kapan? Kayak gitu ya. Jadi kepedulian kita sesama muslim itu sekarang yaitu masing-masing. Padahal di sana ada perbatasan negara-negara, ya banyak sekali. Karena memang didoktrin atau dibuat mereka istilahnya jangan ikut, nanti saya serang. Tapi lain halnya di masa Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW seperti itu di dalam kepemimpinannya. Ya, tetapi rakyatnya itu kenyang, bahasanya itu tercukupi. Ya. Berikutnya dibawakan harta kepadanya, namun beliau tidak menyimpan sedikit pun bagi dirinya, bahwa ketika beliau wafat, baju besinya masih tergadai pada orang Yahudi dengan imbalan 30 sok biji gandum. 30 sok biji gandum itu berapa kalau satu soknya itu? Padahal beliau telah menguasai jazirah Arab. Coba itu pemimpin yang apa? Adil dan kemurahan hatinya, kayak gitu. Ya, pernah ada sejarah juga ketika Umar bin Khattab, ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah mengunjungi rumahnya Rasulullah SAW. Apa yang ia dapatkan? Dia terharu, dia sedih melihat keadaan Rasulullah SAW yang sebegitu pedulinya terhadap umatnya. Bukan berarti kepada dirinya itu tidak peduli, ya, karena Rasulullah SAW itu lebih amanah, kehati-hatiannya lebih, ya, dibandingkan umatnya. Apa yang dilihat Umar bin Khattab? Apa yang dilihat? Rasulullah SAW tidur yang tadi, ya, di atas kelopak kurma, terus perutnya diganjal oleh batu. Padahal kalau Rasulullah SAW meminta, ya kan, pasti dikabulkan, kayak gitu. Meminta apa? Seharusnya Rasulullah SAW itu layak, kata Umar bin Khattab. Dia itu membandingkan ketika Umar bin Khattab itu pergi ke raja-raja, misalkan Raja Najasyi, Raja Romawi, Kaisar, dan sebagainya, itu pasti mewah-mewah gitu. Ada dayang-dayangnya, pokoknya mewah gitu. Kenapa? Berbalik kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah yang membawa terang menderang dunia, gitu. Kenapa wahai Rasulullah kamu tidak meminta? Itu bahasanya kayak gitu, ya. Ketika Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya Rasulullah SAW, ya. Karena apa? Karena itu mengajarkan bahwa umat Islam
Ya, tidak apa? Tidak harus memaksakan kehendak. Kalau misalkan kita meraih sesuatu boleh, tetapi dengan jalan yang benar. Ya, tidak boleh instan, misalkan nyogok dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi satu sok itu kurang lebih berapa kilogram? 2,5 kilogram. Ya, itu satu sok. Berarti kalau 30 sok sama dengan dikali 2,5 gram berapa? Kilogram berapa? Hah? Banyak. 75 kilogram. Ya. Masih banyak lagi kemurahan hati Nabi Muhammad SAW dan sifat mengutamakan orang lain yang mengherankan pikiran dan dicatat dalam buku sejarah. Warga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka, ya, siapa yang mengikuti mereka? Para tabi'in yang mengikuti jalan dan menempuh perilakunya dalam hal pengorbanan dan kemurahan, kedermawanan dan pemberian. Ya, coba misalkan di sini ada salah satu pemimpin yang seperti Rasulullah SAW, pasti daerah tersebut sejahtera, ya, apalagi terjamin ibadahnya, apalagi kebersihan lingkungannya, apalagi apa? Pasti keluarganya keluarga yang sakinah, jarang ribut dan lain sebagainya. Anaknya menjadi anak yang solih dan soleha. Coba apakah ada sekarang? Sangat jarang sekali, ya. Tadi ya, kemurahan Nabi SAW itu ketika diberi amanah tidak khianat, kayak gitu kan. Ketika ada yang memberi diterima dengan baik, ya, dan dipakai, kayak gitu, ya. Berikutnya, maka lihatlah pada kemurahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga beliau menafkahkan seluruh hartanya dalam perang Tabuk, ya. Itu dalam perang Tabuk. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu apa? Membelanjakan dari setengah hartanya, ya. Sedangkan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menafkahkan harta yang sangat banyak, ya, untuk Islam tentunya, ya. Jadi sahabat, ya, sahabat pun banyak yang dermawan. Karena apa? Karena bersandar dan melihat kepada perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya itu bertemanlah dengan teman yang baik. Kalau misalkan kita berteman dengan misalkan contoh, ya, tukang parfum, maka kita
kena wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang ikan, maka kita terkena bau amisnya. Ketika kita berteman dengan seorang hafiz dan hafizah, maka kita terkena dampaknya untuk berusaha untuk menghafal juga pasti seperti itu. Ya. Kalau kita kenal dengan suka joget-joget, suka nongkrong dan lain sebagainya, kita juga pasti ngikut-ngikut kayak gitu. Ya. Karena teman itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Ya ikhwan ya, akhwat ya. Jadi berhati-hatilah memilih teman yang di luar. Insya Allah kalau di sini mah sama, makan sama, bersama-sama, belajar bersama-sama, sholat bersama-sama, dan lain sebagainya bersama-sama. Tapi kalau satu yang harus sendiri, yaitu mandi harus sendiri-sendiri, nggak boleh sama-sama ya, kayak gitu. Berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu bahwa Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, siapa itu Hasan dan Husain? Cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sedang sakit. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk kedua anak itu bersama beberapa orang. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abul Husain," atau "Wahai Abul Hasan," yang dimaksud Sayyidina apa? Ali bin Abi Thalib, betul. Ayah Hasan dan Husain maksudnya. Bagaimana seandainya engkau bernazar atau berjanji melakukan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Selanjutnya, untuk anakmu ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anakmu. Lalu Ali dan Fatimah serta Fidahoh. Fidahoh itu siapa? Nama sahaya perempuan. Bernazar bahwa jika kedua anak itu sembuh dari penyakitnya, maka mereka akan berpuasa tiga hari. Ya. Akhirnya kedua anak itu sembuh, sedang mereka tidak punya apa-apa. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berutang dari Sam'ud al-Khaybari, ya, seorang Yahudi 3 sok gandum. Nah, jadi kalau 3 sok gandum itu berapa? Ayo, berapa? 7,5 kilogram. Menggiling gandum itu sebanyak 1 sok dan membuat roti sebanyak 5 potong sesuai jumlah mereka. Ya. Kemudian mereka meletakkan di hadapannya untuk berbuka puasa. Kemudian datang seorang peminta-minta seraya berkata, "Assalamualaikum. Wahai keluarga Muhammad, aku seorang muslim yang miskin. Berilah aku makanan."
Semoga Allah memberi kalian makanan dari hidangan surga. Pertanyaannya, dikasih atau tidak? Dikasih dong, karena Rasulullah SAW murah hatinya. Ya, apalagi para sahabatnya. Ya, sahabatnya juga pasti mengikuti apa yang Rasulullah SAW ikuti. Kemudian mereka memberinya dan tidur tanpa makan sesuatu selain air. Kalau air kan minum. Coba, misalkan Ahwat punya roti 3, tiba-tiba temannya, kakak, saya lapar belum makan. Ya, ada 2 pilihan pasti. Yang pertama menolak, yang kedua dikasih. Udah nolak, dikata-katain juga, apa sih bukannya beli aja, kayak gitu. Silakan ini mau rasa yang mana, kayak gitu kan enak. Tapi jangan kebiasaan, ya. Padahal uang ada, ya. Kelas 1 gimana? Ya, berbagi selalu ya, kelas 1 ya. Maksudnya saling peduli, nafs kesusahan, misalkan dibantu sama Haifah kesusahan dibantu sama Samila kesusahan dibantu Zahra, Alia kesusahan dibantu sama Kak Atika dan sebagainya. Jadi saling membantu. Haifah kesusahan dibantu sama Kak Haifah, kayak gitu ya. Jadi saling membantu. Akbar kesusahan pasti dibantu sama kakaknya ya. Jadi harus saling peduli. Pertanyaannya, ketika masa kesusahan harus dibantu juga, jangan dibiarkan ya Radit ya. Sebagai teman harus peduli. Berikutnya, pada waktu pagi mereka berpuasa, ketika tiba waktu sore dan mereka menyiapkan makanan di hadapannya, datanglah kepada mereka anak yatim. Ya, tadi kan orang minta-minta, sekarang anak yatim. Mereka pun memberinya makanan itu. Coba, makanan tinggal segini, ada anak yatim, ikhwan datang ke rumah. Assalamualaikum, Abi, Umi, saya belum makan. Masalahnya ya, kalau anak yatim itu kan harus dibantu ya. Misalkan kelas 1 ikhwan ketika menemukan hal seperti itu, acuh enggak? Acuh, karena memang belum tahu fadilah dari memberikan makan anak yatim. Itu tahunya Bang Fadilah ya. Akan tuh. Tenang aja, dia ada di sini tuh. Ya, jadi seperti itu ya. 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 Pada hari ketiga, ya, pada dia kan datang tuh orang peminta-minta, datang lagi hari kedua anak yatim. Yang ketiga kedatangan siapa? Tawanan. Antum kok juga tawanan ya. Pada hari ketiga datang kepada mereka seorang tawanan yang oren-oren. Tawanan. Biasanya kan pakai baju oren ya, yang tawanan ya. Ya. Jangan dibakar, jangan. Bukan singkong, bukan. Kalau di sini mah oren itu oren
cerah ya, hamasan ya. Pada hari ketiga datang kepada mereka seorang tawanan, maka mereka pun melakukan seperti itu apa maksudnya? Ayo. Pada waktu pagi Ali bin Abi Thalib memegang tangan Hasan dan Husain. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mereka yang gemetar seperti anak burung karena sangat lapar. Coba, ya. Rasulullah SAW bersabda, betapa menyedihkan keadaanmu, sebagaimana yang aku lihat. Beliau berdiri lalu pergi bersama mereka. Dilihatnya Fatimah berada di mihrabnya. Apa itu mihrabnya? Apa? Ya. Tubuhnya tampak kurus dan kedua matanya tampak cepu. Di sini nggak ada ya. Yang kurus sama cepu nggak ada. Alhamdulillah. Seger-seger semua kelas satu. Masya Allah ya. Kelas satu Iwan juga ya. Nggak ada yang cepu matanya kan. Beliau sedih melihat hal itu. Maka turunlah Jibril dan berkata, ya, ambillah dia, ya, wahai Muhammad, Allah memberimu selamat mengenai keluargamu. Kemudian Jibril membacakan kepadanya surat apa? Al-Insan sampai akhir, ya. Di antaranya pasti akhwat kelas 1 udah hafal ya. Surat Al-Insan ayat 5 sampai 10. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya jangan lihat dari tampangnya, lihatlah dari kesungguh-sungguhannya. Ya, awat kelas 1 itu sungguh belajarnya. Ya, ya enggak? Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang dicampurkan adalah air kafur. Kafur ya, bukan kapur. Air kafur. Apa itu air kafur? Ikhwan, air kafur itu apa? Pernah dengar enggak? Air kafur adalah mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kafur adalah mata air dari surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. Maksudnya putih itu bening kali ya, kayak gitu. Ya, enak rasanya. Baik. Jadi itulah beberapa kemurahan hati Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Ketika kita dikasih sama seseorang, maka terimalah. Walaupun di hati ana udah makan, ana udah punya misalkan, gak apa-apa, diterima. Ya, yang penting orang itu senang, karena itu hal yang baik. Yang kedua, ketika kita diberi amanah harus apa? Harus apa? Dijalankan amanahnya. Ya, ketika ada temannya yang perlu bantuan kita bantu. Itu maksudnya dalam hal kebaikan.
bukan nyontek dan lain sebagainya ya. Oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya. Kenapa? Oh gitu. Kemudian yang berikutnya ya, diriwayatkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 potong roti dan sedikit daging, ya. Kemudian beliau mengirimkannya balik kepada Fatimah atau mengambil dan mengembalikannya dalam keadaan tertutup. Ya, misalkan kita dikasih Haifa dikasih sama Kasilfa roti yang itu isi kacang apa lupa namanya. Ya itulah ya. Terus Haifa kasih lagi ke Kasilfa tapi dalam keadaan tertutup. Maksudnya terjaga kayak gitu ya. Ya. Tapi sebelumnya dikasih rotinya ke teman-temannya Zahra dan sebagainya. Kenapa? Kenapa demikian? Kemarilah hai anakku, ya. Maka Fatimah membuka talam itu. Jadi apa? Ketika ada makanan itu, Rasulullah SAW itu nggak dimakan sendiri, itu dia ingat ke anaknya kayak gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita alhamdulillah langsung, padahal situ jarang ngeliatin aja, nggak dikasih. Ya Kamila, Aida Alia, ya, yang Ikhwan juga ya. Kenapa? Karena berbagi makanan, berbagi rezeki itu sangatlah indah, ya. Walaupun hanya sepotong roti, ya, walaupun sepotong roti ya Kak ya, kayak gitu. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada setiap orang yang dikehendakinya. Ya. Ternyata yang tadi ya di dalam talam itu, kalau sekarang namanya apa talam itu? Penutup, apa namanya talam itu kalau sekarang? Awat. Misalkan ada tempat terus penutup, itu namanya talam apa? Sekarang namanya penutup lah ya, penutup makanan. Ternyata apa isinya? Ayo, isinya apa? Ternyata isinya daging. Ternyata ia penuh roti dan daging. Kan tadi kan rotinya kan sedikit sama dagingnya. Ternyata Rasulullah SAW memberikan lagi, ditambahkan lagi mungkin ya. Coba, Masya Allah ya. Dari mana engkau mendapat ini? Fatimah menjawab, ia berasal dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada setiap orang-orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan, ya. Kemudian beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang menjadikanmu menyerupai pemimpin wanita Bani Israel. Ya, siapa itu? Siti Maryam binti Imran.
Kemudian beliau mengumpulkan Ali, Hasan dan Husain serta keluarganya. Ya, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Lalu mereka makan sampai kenyang, sedangkan makanan itu tetap seperti semula. Maka diberikannya kepada tetangga-tetangganya. Ya. Coba, misalkan kita banyak, misalkan kelas 2 nih, yang suka dikirim misalkan makanan banyak. Ternyata nggak terasa udah mau 2 minggu lagi kan, setiap 2 minggu sekali lah misalkan. Ternyata udah mau 2 minggu lagi, ternyata makanannya yang seminggu itu masih banyak. Nah berarti apa susahnya antum kasih ke teman-teman antum sekiranya uang jajannya habis, gitu ya. Misalkan sesama kelas 2, kalau misalkan ternyata pas tengok-tengok kelas 2, sultan semua masih ada makanan, kita tengok ke kelas 1 ahwat, ternyata kelas 1 ahwat juga masih banyak. Kita tengok di kelas 3, wah ternyata kelas 3 itu yang perlu dikasih, maka dikasihlah seperlunya. Ya, jangan lihat dari jumlahnya, tapi lihat dari kondisinya. Ya, kayak gitu. Jadi apa? Fadilahnya atau ibrohnya itu apa? Jadi kita itu harus senantiasa apa? Baik dalam keadaan baik kepada siapapun kecuali siapa? Musuh-musuh Allah, kayak gitu. Yang menghina, yang menghujat Islam. Ya. Jadi kemurahan hati Rasulullah SAW dan keluarganya itu banyak sekali dipakai dalam kegiatan apa? Kekeluargaan namanya kegiatan apa? Parenting ya. Gimana tatanan keluarga istri dengan suami itu gimana, misalkan kepada anaknya gimana, terus kepada sahabatnya, kepada tetangganya, terus kepada pengikutnya, itu semua pasti terkena baiknya gitu. Bukan hanya misalkan kelas 2 ahwat, kita ke kelas 2 ahwat aja yuk, apa-apa ngapain ke kelas 1, ngapain kelas 3, apalagi HTM, malas banget misalkan kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Begitupun dengan HTM, saya kan udah besar, ya kelas 1 sampai kelas 3 SMP harus nurut sama anak. Ya enggak juga, kecuali kalau nurut hal kebaikan, misalkan ahwat ATM itu jadi muslimah ya, misalkan dia harus nurut kayak gitu. Tapi muslimahnya contoh, pasti kan muslimah pasti mencontoh yang baik, ya kan? Kalau misalkan enggak, misalkan Ustazah Habibah nyuruh Zahra harus nurut kayak gitu. Ustaz Haikal nyuruh Haifa harus nurut. Ini adik kakak ya semua. Ya. Jadi ketika kita mengisyaratkan segala sesuatunya baik, maka kita akan baik, maksud kita baik. Otomatis baik. Misalkan ada paku di ahwat, apakah didiamkan saja? Biar si itu kalau lewat, kan itu jahat. Misalkan ada sampah, biarin, nanti juga numpuk, nanti yang piket sampai di situ ada ya, mungkin naik gara-gara ada yang tidak itu amanah. Misalkan ada yang tidak amanah, kan pasti menunjuk-nunjukkan. Yang ini kok enggak, yang ini nunjukin, sampai ke dia lagi. Dia nunjuk siapa yang awalnya itu, ya kan? Tapi dia nunjuk lagi, kan aneh. Lama-lama segini, diomelin lah semua. Yang kena
kelas 2 sabar ya, karena kelas 2 itu samping ya. Jadi kelas 2 itu harus sabar ya, kelas 2 akhwat ya. Jadi ketika kita berkerabat ya, terutama adik dan kakak, pasti kakaknya itu mengajarkan adiknya itu yang baik, nggak mungkin yang sesat ya. Ya, misalkan Bang Wadila itu nyuruh adiknya Fatin ya, iya, ya harus ya, karena Bang Wadila itu nyuruhnya yang baik. Kajakia juga nyuruh adiknya, ya gitu. Bang Pasya nyuruh adiknya, Bang Faik pun nyuruh adiknya dengan hal yang baik, ya, kayak gitu ya. Jadi segala sesuatunya kalau yang baik-baik itu mutar baik-baik, semuanya baik, menjadi baik. Karena apa? Kita langsung itu ya, pikiran kita langsung ke Rasulullah SAW dan keluarganya. Kalau kita ingat gitu, ya jadi enak gitu, misalkan otomatis gitu, nggak acuh gitu. Berawal dari paku disingkirkan, itu pahala juga. Terus nasi ketika disisakan yang masih bagus, biasanya awal itu kreatif ya, digoreng. Nanti bagi yang nggak puasa dimakan nggak apa-apa, kan itu kan pahala juga daripada nanti. Biasa kalau nasi itu kan kalau ketemu sore lagi basi ya. Kalau misalkan nggak basi dia keras, digoreng nggak apa-apa kan, awet pasti kan nggak full puasanya, pasti ada yang datang. Nah itulah datang bulan itu, datang bulan yang lain maksudnya ya, ya kan? Terus apa? Ketika ada seseorang, oh udah pas ya, alhamdulillah ya. Ketika ada seseorang membutuhkan, maka kita harus senantiasa menolongnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, semoga puasa saum Ramadan kita, ibadah tarawih kita, ibadah qiyamul lail kita dan sebagainya yang baik-baik, kegiatan baik-baik di bulan Ramadan ini diterima ya, dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.